Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 adalah Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Perawan Pujangga Gereja, Pelindung Misi. Santa Teresia atau Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Teresia dari Lisieux atau Maria Francois Therese Martin lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari tahun 1873. Riwayat hidupnya sungguh mencerminkan suatu perkembangan iman yang luar biasa bagi remaja seusianya. Ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang begitu besar kepada Allah Bapa di surga. Teresia sering berdoa dan mempersembahkan dirinya sebagai korban silih bagi orang-orang berdosa, serta selalu mendoakan para misionaris yang bekerja demi kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Menjelang akhir hidupnya, ia menderita sakit paru-paru yang parah dan menemui ajalnya pada tanggal 30 September tahun 1897 di biara Lisieux. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14b. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari cinta ibu dan sikap anak kecil. Setiap orang memiliki ibu. Setiap anak mengharapkan pemeliharaan, peneguhan, dan kekuatan dari ibu. Seburuk apapun perilaku anak, ibu adalah sosok yang bisa menerima baik buruknya anak dengan cinta yang tulus, ikhlas, dan sabar. Bagaimanapun sang ibu bersikap keras dan tegas, semua dilakukan demi kebaikan anak-anaknya. Dengan segala keterbatasan yang ada dalam dirinya, ibu akan tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ya, cinta ibu pada anaknya adalah cinta yang tak terbantahkan. Begitulah sesungguhnya sikap dan cinta Tuhan bagi kita manusia, sebagaimana digambarkan Yesaya, bahwa umat dengan segala keadaannya senantiasa dicintai Tuhan, bagaikan penghiburan dari seorang ibu. Hal ini tentunya hanya dapat dipahami bila kita menempatkan diri ibarat anak kecil yang percaya penuh pada orang tuanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memiliki sikap iman seperti seorang anak kecil. Anak kecil kerap memang merepotkan, bandel, cerewet, dan membutuhkan banyak perhatian. Namun, ada beberapa keunikan yang menarik dari sikap mereka, yaitu taat, percaya, dan tidak khawatir dengan banyak persoalan, serta penuh harapan, merasa aman, nyaman berada di dekat orang tuanya. Karakter anak kecil ditunjukkan Yesus sebagai model orang-orang yang layak diterima dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita menjadi kekanak-kanakan, tetapi kita belajar dari sikap positif yang mereka miliki sebagai sikap iman. Tuhan ingin agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan seperti anak kecil kepada orang tuanya, taat, percaya, dan berharap penuh kepadanya, serta beriman pada segala situasi. Mengawali bulan Rosario ini, kita pun diajak belajar dan menimba teladan iman dari Bunda Maria, juga dari Santa Teresia. Bersama para wanita kudus ini, semoga kita memiliki sikap iman yang semakin besar, seperti seorang anak yang taat dan percaya penuh kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Marilah kita berdoa dengan iman yang kokoh untuk situasi yang lebih baik bagi dunia,
negara, keluarga, komunitas, khususnya pada masa pemulihan akibat pandemi ini. Semoga demikian. Amin.